Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Dwi Avianita, NIM 323 dari kelas 4 PGSD A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran quantum learning. Selamat belajar. Pada model pembelajaran quantum learning ini, kita akan membahas tentang yang pertama, pengertian menurut para ahli. Yang kedua, karakteristik model pembelajaran. Yang ketiga, langkah-langkah model pembelajaran. Yang keempat, kelemahan dan kelebihan model pembelajaran. Dan yang kelima, ada contoh video pembelajaran tentang model pembelajaran quantum learning. Pengertian quantum learning menurut para ahli. Menurut Bobby DePorter dan Mike Hernacki, quantum learning adalah kiat, petunjuk, strategi, dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat, serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Sedangkan menurut Ahmad dan Joko, quantum learning merupakan orkestrasi bermacam-macam interaksi yang di dalam dan sekitar momen belajar atau suatu pembelajaran yang mempunyai misi utama untuk mendesain suatu proses belajar yang menyenangkan dengan menyesuaikan tingkat perkembangan siswa. Interaksi-interaksi ini mencakup unsur-unsur untuk belajar efektif yang mempengaruhi kesuksesan siswa. Selanjutnya ada karakteristik model pembelajaran. Yang pertama, berpangkal pada psikologi kognitif. Yang kedua, ada bersifat humanistik. Yang ketiga, bersifat konstruktivistis. Yang keempat, memusatkan perhatian pada interaksi yang bermutu dan bermakna. Yang kelima, menekankan kealamiahan dan kewajaran proses pembelajaran. Yang keenam, mengutamakan keberagaman dan kebebasan sebagai kunci interaksi. Berikutnya ada langkah-langkah model pembelajaran. Yang pertama ada tumbuhan. Tumbuhkan minat dengan memuaskan. Apakah manfaatnya bagiku? Dan manfaatkan kehidupan belajar. Kedua, alami. Ciptakan atau datangkan pengalaman umum yang dapat dimengerti semua pelajar. Ketiga, namai. Sediakan kata kunci, konsep, model, rumus, strategi, atau sebuah masukan. Keempat, demonstrasikan. Sediakan kesempatan bagi pelajar untuk menunjukkan bahwa mereka tahu. Kelima, ulangi. Tunjukkan pelajar cara-cara mengulang materi dan menegaskan, aku tahu bahwa aku memang tahu ini. Keenam, rayakan. Pengakuan untuk penyelesaian, partisipasi, dan pemerolehan keterampilan dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada kelemahan dan kelebihan. Kelemahan dari model pembelajaran quantum learning. Yang pertama ada membutuhkan pengalaman yang nyata. Kedua, waktu yang cukup lama untuk menumbuhkan motivasi dalam belajar. Ketiga, kesulitan mengidentifikasi keterampilan siswa. Sedangkan kelebihan dari model pembelajaran quantum learning adalah yang pertama, pembelajaran kuantum berpangkal pada psikologi kognitif. Yang kedua, pembelajaran kuantum lebih bersifat humanistis. Yang ketiga, pembelajaran kuantum lebih konstruktivis. Yang keempat, pembelajaran kuantum memusatkan perhatian pada interaksi yang bermutu dan bermakna, bukan sekedar transaksi makna. Yang kelima, pembelajaran kuantum sangat menekankan pada pemercepatan pembelajaran dengan taraf keberhasilan tinggi. Yang keenam, pembelajaran kuantum sangat menentukan kealamiahan dan kewajaran proses pembelajaran, bukan keartifisialan atau keadaan yang dibuat-buat. Yang ketujuh, pembelajaran kuantum sangat menekankan kebermaknaan dan kebermutuan proses pembelajaran.
Yang kedelapan, pembelajaran kuantum memiliki model yang memadukan konteks dan isi pembelajaran. Yang kesembilan, pembelajaran kuantum memusatkan perhatian pada pembentukan keterampilan akademis. Yang kesepuluh, pembelajaran kuantum menempatkan nilai dan keyakinan sebagai bagian penting proses pembelajaran. Yang ke-11, pembelajaran kuantum mengutamakan keberagaman dan kebebasan, bukan keseragaman dan ketertiban. Yang ke-12, pembelajaran kuantum mengintegrasikan totalitas tubuh dan pikiran dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, kita akan menyaksikan video pembelajaran quantum learning. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Masih semangat? Masih. Minggu lalu kita udah belajar tentang hukum Newton 1, 2, dan 3. Udah diulang belum di rumah? Belum. Oke, baik, hari ini Ibu ingin kalian belajar tentang aplikasi lebih mendalam tentang hukum Newton. Tapi kita belajar dari kehidupan sehari-hari kita. Nah, tujuan kita belajar aplikasi dari hukum ini agar kita tahu nih, apa nih ilmu-ilmu fisika, ilmu-ilmu ilmiah yang ada di sekitar kita dari teori yang udah kita pelajarin. Karena kan kalau misalnya Ibu tahu kalau kalian belajar tentang hukum Newton, kalian tidak akan menyerap langsung secara sendiri apa pengertiannya, apa contohnya, tapi harus ada terjadi dalam hari ini. Siapa yang bisa atau berani maju ke depan untuk memperagakan aplikasi hukum Newton 1, 2, dan 3 akan mendapatkan nilai partisipasi 2 poin. Jadi, ada yang bersedia untuk memperagakan hukum Newton 1? Saya mau coba Ibu. Ya boleh, silakan. Pakai ini dulu. Ayo, silakan. Oke, mungkin kita tahu bahwa hukum 1 Newton menyatakan bahwa sigma F sama dengan 0. Jadi ketika dia dalam kondisi 0, artinya dia akan selalu mempertahankan keadaannya 0. Diam. HP tetap diam. Terima kasih. Sekarang kita akan masuk ke tahap puzzle. Nah, puzzle ini Ibu punya beberapa gambar. Ini adalah kehidupan sehari-hari kita. Dan nanti siapa yang bisa menempelnya di hukum Newton 1, 2, dan 3. Ada yang bersedia? Saya, Bu. Aduh, banyak banget yang pengen maju nih. Saya pilih Diva, Mujay, dan Aulia. Aku dulu ya. Nih, ya, silakan. Berapa, Bu? 2 aja. Kamu pilih hukum Newton berapa? Ayo lanjut aja. Langsung Mujay, Aulia. Hukum Newton berapa yang kalian kuasai? Kita lihat ya. Ada orang yang mendorong meja. Ada mobil merem mendadak karena ada hewan. Ada yang mendorong gerobak. Ada juga kertas. Kalian coba koreksi nih pekerjaan temannya. Ada yang salah? Ada Bu. Yang mana? Ayo, siapa yang bisa memperbaiki? Ayo, siapa yang bisa memperbaiki? Ayo.
baik dan kalian ibu anggap telah menguasai dari hukum Newton 1, 2, Hari dan ini 3. kita akan mendemonstrasikan tentang hukum Newton 1, 2, dan 3. Bagi yang ingin maju untuk mendemonstrasikannya sesuai dengan kehidupan sehari-hari, dipersilakan untuk menambah poin. Ada yang bersedia? Saya mau. Oh, silakan, manis sekali kamu. Ketika kita mendorong meja, ada gaya yang diberikan kan, yaitu gaya dorong. Nah, ketika kita mendorong meja nih, si meja ini punya massa dan ketika didorong itu dia punya kecepatan kan, maka terbukti dari situ hukum Newton 2 yaitu F sama dengan M dikali A. Oke, benar ya. Itu adalah salah satu demonstrasi tentang hukum 2 Newton. Terima kasih, Sin. Pada tembok, maka tembok itu memberikan reaksi. Nah, di mana reaksinya itu berlawanan dari aksi. Nah, itu sesuai dengan hukum Newton 3. Oke. baik ya. Sampai sejauh ini, Ibu telah menganggap kalian 90% mengerti tentang pemahaman hukum 1, 2, dan 3. Tapi untuk mensempurnakannya, Ibu ingin salah satu di antara kalian menyimpulkan keseluruhannya tentang hukum 1, 2, dan 3. Ada yang bersedia? Ayo. Saya mau coba jelaskan ya hasil kesimpulan kita tadi. Yang pertama Newton, kita tahu bahwa sigma F sama dengan 0. Jadi ketika dia dalam keadaan diam, dia akan senantiasa mempertahankan kediamannya atau bisa kita sebut dengan kelembaman. Itu yang pertama. Terus hukum kedua Newton itu menyatakan A sama dengan F per M. Jadi percepatan satu benda itu bergantung kepada dorongan atau tarikan dia per masanya. Terus hukum ketiga Newton menyatakan aksi dan reaksi. Ketika kita misal mendorong tembok ke depan, maka kita akan merasakan reaksinya terdorong ke belakang. Ini saja, Bu. Ya, benar gak yang disampaikan Dadan? Benar. Sungguh Ibu sangat senang masuk ke kelas ini karena anak-anak di kelas ini itu sangat aktif dan berpartisipasi dalam mengulang pelajaran. Tapi berhubung Ibu akan mengakhiri pelajaran kita, Ibu ingin kita menyanyikan sebuah lagu yang benar-benar riang. Semangat nih biar pelajaran-pelajaran selanjutnya kalian juga akan semakin semangat lagi. Kita akan menyanyikan sebuah lagu biar kalian semakin semangat. Tapi tenang aja, lagunya